Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jalan Lurus di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah pertama kali tarawih, kapan dilaksanakan, dan hikmah apa saja yang terkandung di dalam sholat tarawih, mulai dari malam pertama sampai dengan malam yang terakhir di bulan suci Ramadan. Untuk penjelasan lengkapnya akan dibahas oleh Profesor Dr. Quraish Shihab yang dipandu oleh Najwa Shihab. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita berpikir kapan sholat tarawih pertama kali dilaksanakan? Mengapa ada perbedaan jumlah rakaatnya dan kenapa pula kita harus sholat tarawih? Simak penjelasannya. Jangan lupa subscribe sebagai sedekah jariah kita. Amin. Riwayat yang menyatakan, Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa Nabi itu sholat tidak lebih dari 11 rakaat kalau malam. Inilah yang dipakai 8 tambah 3 ini. Tapi ada riwayat lain bahwa pada masa Sayyidina Umar sholatnya 20 rakaat. Nah, kita bisa gabungkan. Boleh jadi Nabi yang 8 rakaat sholatnya panjang. Ya kan? Ya. Yang 20 rakaat lebih singkat dari ini. Apa itu keistimewaan sholat tarawih, tapi tetap bisa mendapatkan ketenangan dan keikhlasan untuk bisa sholat tarawih di rumah? Sebenarnya pada masa Nabi, sholat setelah Isya itu tidak dinamai sholat tarawih. Dinamai Qiyamul Lail, bangun malam. Ini pada masa Ramadan? Semua waktu itu belum dinamai tarawih. Tarawih itu setelah masa Nabi dilakukan oleh sahabat-sahabat beliau di masjid dan ulama-ulama yang mengikuti beliau seluruhnya, dan salat yang mereka lakukan itu panjang sehingga melelahkan. Karena melelahkan, maka setiap selesai salam, bisa jadi 2 rakaat atau 4 rakaat, mereka beristirahat. Nah, karena salat ini berulang-ulang istirahatnya, maka dinamailah dia tarwih. Tarwih itu rahat, istirahat, beristirahat lama. Karena panjang salatnya, bacaannya panjang. Nah, dari sini kita ingin menggarisbawahi bahwa bisa jadi masa kita sekarang ini ada orang yang salat cepat-cepat, ya, baca 1 ayat, itu sudah berbeda dengan apa yang dilaksanakan dulu. Yang dilaksanakan dulu demikian panjang sehingga mereka memerlukan untuk beristirahat antara satu salam dengan salam yang lain. Nah, jadi kita lihat, mau terawihlah seperti dulu, atau terawihlah seperti Nabi melaksanakan terawih yang kita pernah katakan itu beliau hanya laksanakan 3 hari 3 malam di masjid, sisanya melaksanakan di rumah. Jadi agama ini memberi alternatif. Kita sekarang dalam konteks terawih, Nabi sholat di masjid 3 malam, sholat juga di rumah 3 malam. Ada alternatif. Anda mau pilih yang mana? Ya toh? Nah, satu hal lagi yang kita ingin garis bawahi, bahwa apabila Nabi memperoleh 2 pilihan yang dua-duanya boleh, maka beliau memilih yang mudah, yang lebih mudah. Nah, sekarang terawih, gimana nih terawih nih? Ke masjid atau di rumah? Pilihlah apa yang mudah. Bahkan kita sekarang pilih yang mana yang tidak berbahaya. Jadi sebenarnya sholat di rumah, sholat tarawih di rumah itu adalah salah satu alternatif yang diberikan oleh agama. Bahkan kita mau lebih jauh lagi, ada hadis yang dinilai sahih oleh sementara ulama bahwa mereka yang sholat 2 rakaat setelah sholat Isya, sholat sunnah 2 rakaat, maka itu dia sudah dapat dinilai melaksanakan sholat malam. Nah, alternatif, dia tidak wajib. Nah, kita mau lebih jauh lagi, ya, melihat ini ajaran agama. Kita tidak mau terlalu kaku, wah saya tidak dapat tarawih di masjid ini. Nah, Nabi bersabda, seseorang memperoleh kedudukan orang yang banyak sholat
banyak puasa, padahal dia tidak melakukan banyak sholat dan banyak puasa, namun memperoleh kedudukannya karena akhlaknya yang baik. La yablughu darajatas shaim al-qaim bihusni khulqi, itu kata Nabi. Jadi jangan terpaku di sini. Berakhlaklah yang baik. Itu kedudukannya sama bahkan dengan orang-orang yang banyak sholat. Jadi Abi tidak mengerti nih, seakan-akan sholat tarawih itu wajib dan seakan-akan dia wajib di masjid. Bagaimana sahabat jalan lurus? Sudah memiliki pencerahan bagaimana awal tarawih itu dilaksanakan, sejarahnya, hikmah apa saja yang terkandung dalam sholat tarawih, mulai dari malam yang pertama sampai malam yang terakhir bulan suci Ramadan. Namun kajiannya belum selesai, supaya kita tidak salah paham, tidak tersesat, atau mungkin kita memiliki pemahaman yang berbeda. Kita saksikan kembali kajian tentang sholat tarawih. Selamat menyaksikan. Padahal agama memberi alternatif, Nabi memberi contoh, ya kan? Jadi keliru kita ini kalau, ya kan? Abiku terkait dengan sholat tarawih, jumlah rakaat yang berbeda, ada yang 8, kemudian ada yang 20. Ya. Bagaimana kita menyikapi perbedaan itu, dan adakah latar belakang kenapa perbedaan itu tercipta? Nah, itu riwayat yang menyatakan, Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa Nabi itu sholat tidak lebih dari 11 rakaat kalau malam. Inilah yang dipakai 8 tambah 3 ini. Tapi ada riwayat lain bahwa pada masa Sayyidina Umar sholatnya 20 rakaat. Kita bisa gabungkan. Boleh jadi Nabi yang 8 rakaat sholatnya panjang, ya kan? Ya. Yang 20 rakaat lebih singkat dari ini. Yang 2 rakaat bukan tarawih lagi namanya, tapi sholat lail bisa lebih singkat lagi. Jadi jangan persoalkan 8-20 itu semua alternatif yang diberikan agama. Yang lebih penting, satu kejadian Abi cerita sebentar. Di Mesir pernah terjadi perselisihan di satu masjid. Ada yang mau salat 8, ada yang mau salat 20. Masing-masing berkeras. Datang seorang ulama besar Mesir, Hasan al-Banna. Dia bilang, kalian tidak bisa setuju mengatur ini. Enggak, kami bertahan harus 8, kami bertahan harus 20. Dia putusannya apa? Tutup masjid. Kenapa tutup masjid? Bersatu itu wajib, salat tarawih itu sunnah. Ya kan? Jadi jangan perselisihkan. Kita biasa mendahulukan hal yang tidak penting atas yang penting. Kita harus mendahulukan keselamatan bangsa, keselamatan masyarakat, ketimbang dengan meraih pahala salat tarawih. Padahal mendahulukan ini, memperhatikan ini jauh lebih besar pahalanya daripada itu. Ya kan? Itulah agama. Itulah agama. Itulah agama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kajian tentang sholat tarawih sudah dikupas tuntas oleh Profesor Dr. Quraish Shihab yang dipandu oleh anak tercinta Najwa Shihab, yang tentunya sangat banyak sekali ilmu yang kita bisa dapatkan tentang tarawih, sejarahnya, hikmah yang terkandung dalam sholat tarawih, dan kenapa kita harus sholat tarawih. Begitu pula dengan perbedaan rakaatnya. Ada yang 11, ada yang 23. Bagaimana? Rekan-rekan sekalian atau sahabat jalan lurus, 11 rakaat atau 23 rakaat? Mau 11 rakaat, mau 23 rakaat, mari kita jangan jadikan perbedaan yang tentunya akan menjadi perdebatan, kesalahpahaman, bahkan sampai kita bisa beradu argumen, berdebat berkepanjangan. Mau 11, mau 23, mari kita laksanakan sholat tarawih yang tentunya menjadi hikmah kepada kita semua dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian seluruh kajian dari episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya tentang kajian-kajian hikmah-hikmah yang tentunya akan menambah khazanah ilmu kita, sehingga akan memberikan dampak positif terhadap kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa like, komen, subscribe sebagai bentuk dukungan kita terhadap channel yang akan kita bangun bersama ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.